Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Madeo Dianggara, nomor absen 18. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Etika Bisnis. Jadi untuk soal yang pertama, seorang karyawan membocorkan kepada media bahwa perusahaannya memalsukan laporan keuangan. Akibatnya perusahaan rugi besar secara reputasi dan karyawan tersebut dipecat. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah tindakan karyawan tersebut etis? Menurut saya, secara etika tindakan karyawan tersebut sangatlah etis. Membocorkan informasi mengenai pemalsuan laporan keuangan adalah tindakan whistleblowing yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, karyawan, masyarakat, dan meskipun mengakibatkan kerugian reputasi bagi perusahaan, hal ini adalah konsekuensi dari praktik ilegal yang dilakukan perusahaan itu sendiri, bukan tindakan karyawan. Karyawan tersebut bertindak demi kepentingan publik yang lebih luas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower? Menurut saya, perusahaan sebaiknya tidak memecat whistleblower. Malah sebaliknya, perusahaan seharusnya melakukan investigasi internal secara menyeluruh, menganut budaya transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus segera menyelidiki tuduhan pemalsuan laporan keuangan. Selanjutnya ada melindungi whistleblower. Perusahaan seharusnya memiliki kebijakan yang melindungi whistleblower dari tindakan balasan atau pemecatan. Selanjutnya ada mengambil tindakan korektif. Jika tuduhan terbukti benar, perusahaan harus segera mengambil tindakan korektif, termasuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memperbaiki sistem yang memungkinkan terjadinya pemalsuan. Selanjutnya, membangun kembali kepercayaan dengan menunjukkan komitmen terhadap etika dan transparansi. Perusahaan dapat mulai membangun kembali kepercayaan publik. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Yang dimana soalnya sebuah pabrik tekstil membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengolahan karena alasan efisiensi biaya. Padahal hal itu merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Jadi untuk soal yang pertama, analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini, menurut saya pelanggaran etika yang dilakukan pabrik tekstil ini sangat jelas dan multidimensional. Yang pertama, pelanggaran etika lingkungan ini melanggar prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis. Yang kedua, pelanggaran etika sosial atau kesehatan masyarakat. Perusahaan mengorbankan kesejahteraan publik demi keuntungan finansial. Yang ketiga, pelanggaran etika bisnis atau profesional. Ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan ketidakpedulian terhadap dampak eksternal dari operasional bisnis mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjawab yang pertanyaan yang kedua. Apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Menurut saya tanggung jawab moral perusahaan dalam kasus ini meliputi yang pertama itu tanggung jawab untuk tidak merugikan. Ini adalah tanggung jawab paling dasar, yaitu tidak melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain atau lingkungan. Yang kedua ada tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk meminimalkan jejak ekologisnya, mengelola limbah dengan benar dan bahkan berpartisipasi dalam upaya restorasi lingkungan yang telah rusak. Untuk yang ketiga, tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Ini mencakup kewajiban untuk berkontribusi pada kesenjangan masyarakat. Yang keempat ada tanggung jawab untuk beroperasi sesuai hukum dan etika atau mematuhi peraturan lingkungan adalah keharusan hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, rekomendasikan solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini dan beroperasi secara etis dan berkelanjutan, pabrik harus mengimplementasikan kebijakan internal yang pertama, pengembangan dan implementasi sistem pengelolaan limbah terpadu. Investasi pada teknologi pengolahan limbah, mengalokasikan dana untuk instalasi dan
pengoperasian sistem pengolahan limbah cair yang efektif dan sesuai standar lingkungan. Yang kedua ada audit lingkungan rutin, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengolahan limbah dan peraturan lingkungan. Yang kedua ada pembentukan departemen atau tim keberlanjutan. Penunjukan penanggung jawab lingkungan, menunjuk individu atau tim khusus yang bertanggung jawab penuh atas kepatuhan lingkungan, identifikasi risiko dan inisiatif keberlanjutan. Ada juga pelatihan dan kesadaran karyawan, mengedukasi seluruh karyawan tentang pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan dampak negatif dari praktik yang tidak etis. Yang ketiga ada kebijakan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan lingkungan publik, menertibkan laporan keberlanjutan tahunan yang transparan mengenai dampak lingkungan, upaya pengurangan limbah dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada mekanisme pengaduan internal dan eksternal, menyediakan saluran bagi karyawan dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran lingkungan tanpa takut ada pembalasan. Yang keempat ada integrasi etika ke dalam budaya perusahaan. Yang pertama ada kode etik yang kuat, memperkuat kode etik perusahaan yang secara eksplisit mencakup tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan konsekuensi jelas bagi pelanggan. Insentif untuk praktik keberlanjutan, memberikan insentif bagi departemen atau karyawan yang berhasil mengimplementasikan solusi inovatif untuk mengurangi limbah atau meningkatkan efisiensi sumber daya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, sebuah perusahaan skincare mempromosikan produknya dengan klaim membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari tanpa uji klinis yang valid. Pertanyaannya, apakah praktik tersebut etis? Menurut saya praktik perusahaan skincare tersebut sangat tidak etis. Alasannya yang pertama itu menyesatkan dan tidak jujur. Klaim membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari tanpa uji klinis yang valid adalah bentuk iklan palsu yang menyesatkan. Ini menunjukkan ketidakjujuran kepada konsumen. Yang kedua, pelanggaran prinsip kejujuran dan kebenaran. Etika bisnis menuntut kejujuran dalam semua komunikasi, terutama dalam pemasaran. Yang ketiga ada eksploitasi harapan konsumen. Perusahaan memanfaatkan keinginan dan harapan konsumen untuk memiliki kulit yang lebih baik dengan memberikan janji yang tidak realistis dan tidak dapat dipenuhi. Yang keempat ada potensi kerugian konsumen. Konsumen mungkin mengeluarkan uang untuk produk yang tidak memberikan hasil yang dijanjikan, bahkan mungkin menyebabkan kekecewaan atau kerugian finansial. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini? Menurut saya hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR dalam kasus ini adalah sangat erat dan saling terkait. Yang pertama, pelanggaran etika perusahaan CSR. Ketika perusahaan bertindak tidak etis, misalnya dengan klaim palsu, hal itu secara langsung melanggar tanggung jawab sosial. Yang kedua ada CSR menuntut integritas. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya tentang filantropi, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnis inti mereka. Yang ketiga, kepercayaan sebagai fondasi CSR. Klaim yang tidak etis menghancurkan kepercayaan sehingga merusak fondasi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen? Dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen dari praktik ini adalah sangat negatif dan merusak. Yang pertama, hilangnya kepercayaan total. Yang kedua, kerusakan reputasi merek. Ketiga, dampak pada penjualan dan loyalitas. Keempat, peningkatan skeptisisme konsumen. Yang terakhir adalah potensi sanksi hukum dan regulasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yang nomor 4. Yang dimana pertanyaannya, seorang manajer pengadaan di sebuah perusahaan besar memilih vendor milik kerabat dekatnya tanpa melakukan proses tender yang transparan. Ia berdalih bahwa vendor tersebut menawarkan harga terbaik. Nah, pertanyaannya yang pertama, analisislah apakah tindakan tersebut etis. Menurut saya tindakan manajer pengadaan tersebut sangat etis. Meskipun berdalih harga terbaik,
Pemilihan vendor milik kerabat dekat tanpa proses tender yang transparan adalah pelanggaran etika serius karena menyangkut pertama konflik kepentingan, yang kedua ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga potensi favoritisme dan nepotisme, yang keempat mengabaikan kepercayaan perusahaan, yang kelima meskipun harga terbaik tetapi klaim yang meragukan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, apa resiko etis dan hukum yang terjadi? Menurut saya resiko etis dan hukum yang mungkin terjadi akibat tindakan ini adalah yang pertama resiko etis. Yang pertama kerusakan reputasi perusahaan, yang dimana perusahaan bisa dicap tidak transparan, tidak adil, atau bahkan korup jika praktik ini terungkap. Yang kedua, penurunan moral karyawan. Karyawan lain akan merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan mitra bisnis. Seperti vendor lain yang jujur akan kehilangan kepercayaan pada integritas proses pengadaan perusahaan. Yang keempat, lingkungan kerja beracun. Mempromosikan budaya di mana etika dilanggar demi keuntungan pribadi. Risiko hukum, yang pertama pelanggaran kebijakan internal. Perusahaan kemungkinan besar melanggar kode etik atau kebijakan pengadaan internal perusahaan yang dapat berujung pada sanksi disipliner hingga pemecatan. Yang kedua, tuduhan penipuan atau kolusi. Jika terbukti ada kerugian finansial bagi perusahaan atau ada bukti kolusi antara manajer dan vendor, bisa ada tuntutan hukum terkait penipuan atau penggelapan. Yang ketiga, saksi pidana. Dalam kasus yang parah, terutama jika melibatkan jumlah yang besar dan unsur niat jahat untuk keuntungan pribadi, bisa ada implikasi pidana bagi manajer tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana seharusnya perusahaan menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini? Perusahaan seharusnya menyusun kebijakan untuk mencegah konflik kepentingan semacam ini dengan cara yang pertama, kode etik dan kebijakan konflik kepentingan yang jelas. Mewajibkan karyawan untuk mengungkapkan declare setiap potensi konflik kepentingan termasuk hubungan keluarga atau finansial dengan vendor atau mitra. Yang kedua, prosedur pengadaan yang transparan dan standarisasi, mewajibkan proses tender atau permintaan penawaran harga dari minimal 3 vendor independen untuk setiap pengadaan di atas ambang batas tertentu. Yang ketiga, mekanisme pelaporan atau whistleblowing yang aman, menyediakan saluran yang aman dan anonim bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika atau kecurigaan konflik kepentingan tanpa takut pembalasan. Yang keempat, pelatihan etika secara berkala, yang dimana edukasi rutin kepada seluruh karyawan, terutama yang berurusan dengan pengadaan, tentang pentingnya etika, konflik kepentingan, dan konsekuensinya. Yang kelima, audit internal dan eksternal, melakukan audit berkala terhadap proses pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan mendeteksi anomali. Yang keenam, sanksi tegas untuk pelanggaran, menerapkan sanksi yang jelas dan konsisten bagi pelanggaran kebijakan, mulai dari disipliner hingga pemecatan dan tuntutan hukum jika diperlukan. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.